Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula, tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Perikop yang menjadi bacaan Injil hari ini merupakan perikop kontroversial, bahkan sampai sekarang. Perlu dipahami bahwa pengajaran Yesus dalam Injil hari ini bermula dari pertanyaan kaum Farisi yang berusaha mencobai dia. Ya, popularitas Yesus sudah sangat mengkhawatirkan mereka. Karena itu dia harus dijatuhkan. Dan itu dimulai dengan membombardirnya dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Menjawab pertanyaan apakah orang boleh menceraikan istrinya, Yesus dengan segera menunjuk pada kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Ketika usia sudah mencukupi, seorang laki-laki akan bersatu dengan seorang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itulah yang dikehendaki Allah sejak awal mula. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian Yesus menegaskan. Dalam konteks masyarakat Yahudi pada saat itu, keterlibatan Allah dalam proses perkawinan seseorang dirasa sangat besar. Sebab mereka belum mengenal adanya surat perkawinan yang dikeluarkan oleh negara. Selain itu, upacara perkawinan tidak diselenggarakan di tempat ibadah, serta tidak dipimpin atau disahkan oleh seorang pejabat agama. Bersatunya laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan demikian benar-benar dilihat sebagai campur tangan Allah secara langsung. Tidak seorang pun berhak memutuskan ikatan itu, baik dari pihak suami, istri, maupun orang ketiga. Mengenai ketentuan Musa tentang perceraian, Yesus tidak melihat hal itu sebagai perintah, melainkan izin yang disebabkan oleh sikap orang Israel yang keras kepala. Surat cerai tidak berarti
keleluasaan bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya, melainkan justru dimaksudkan untuk membatasi terjadinya perceraian, sekaligus menjamin hak dan masa depan istri yang diceraikan. Karena itu, baik Yesus, Musa maupun guru-guru Yahudi lainnya sebenarnya satu suara bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, yang harus dijaga keutuhannya. Yang membedakan mereka adalah batasan yang diambil ketika berhadapan dengan keinginan seseorang untuk menceraikan pasangannya. Batasan yang ditetapkan Yesus sangat ketat. Perceraian baru dibolehkan karena alasan zina. Zina di sini tidak sama dengan perselingkuhan, tetapi mengacu pada dosa seksual yang melibatkan praktek prostitusi secara terus-menerus, atau pada perkawinan terlarang. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Herodes Antipas dengan Herodias. Dengan demikian, karena kekecualian yang ditentukan Yesus merupakan hal-hal yang jarang terjadi, Yesus praktis mencabut sepenuhnya hak seorang suami untuk menceraikan istrinya. Jangan lupa bahwa dalam tradisi Yahudi pada saat itu, yang berhak menggugat cerai adalah pihak laki-laki, dan tidak mungkin sebaliknya. Maka karena syarat yang ditentukan Yesus sangat berat, para murid sangat terkejut mendengarnya. Dan murid-murid Yesus pada masa kini pasti merasakan hal yang sama. Apalagi kita hidup pada zaman di mana perceraian merupakan hal yang lumrah. Ya, lihat saja acara gosip para artis di televisi kalau tidak percaya. Berita tentang perceraian rajin muncul di situ. Penyebab mereka bercerai ada banyak, tetapi sungguh celaka bahwa untuk memudahkan segalanya, para artis sering berkata bahwa perceraian mereka merupakan kehendak yang di atas. Melalui bacaan Injil hari ini, baiklah kita sadari bahwa yang di atas tidak pernah menghendaki perceraian. Jangan mempersalahkan dia atas sesuatu yang sebenarnya merupakan kesalahan kita. Baiklah, peringatan keras dari Yesus hari ini merupakan pegangan bagi kita bahwa perkawinan merupakan hal yang serius karena menuntut komitmen dan kesetiaan dari kedua belah pihak. Selain perkawinan, ada jalan hidup lain yang bisa kita pilih, yakni hidup selibat. Namun, sama saja, jalan hidup yang ini pun mensyaratkan komitmen dan kesetiaan. Memang bagi Yesus pada prinsipnya segenap hidup manusia harus dipersembahkan sepenuhnya bagi Allah.